Berat dan getir perjalanan hidup yang harus dilewati Ruben Onsu dan Sarwenda. Cobaan demi cobaan seperti tiada henti datang menerjang dan merongrong hidup mereka. Ketika Ruben dan Wenda tengah bahagia menikmati surga dalam keluarga kecil mereka, bersama dua bidadari cilik dan Betran Onsu, ketika itu pula badai ujian datang silih berganti menerpa. Bayangkan saja, Ruben Onsu sampai 2 kali harus dirawat di rumah sakit, bahkan sempat menginap di ruang ICU karena mengidap lesi otak. Tak sampai di situ saja, hati Ruben kian tersayat karena Sarwenda, istri yang teramat ia cintai, juga mengalami sakit di bagian otaknya. Benar-benar cobaan yang berat yang harus dipikul Ruben dan Sarwenda. Apalagi kalau mengingat Thalia yang baru berusia 7 tahun dan si bungsu Tania yang baru berusia 3 tahun. Tak sadar, air mata sering menetes di pipi tanpa disadari keduanya. Wenda kan operasi kista dia pertama, dan memang satu-satu kalau untuk Wenda itu diselesaikan. Kenapa aku bilang satu-satu? Jadi ada satu yang lebih serius lagi dari Wenda itu di batang otaknya. Makanya saya bilang sakit apapun itu ya yang paling kuat itu adalah ya support dari keluarga gitu. Jadi makanya saya bilang tenang aja, yang nggak sendiri. Aku juga sakit nggak sendiri kan, kamu temenin, jadi tenang aja. Jadi bagaimana saya membuat dia tidak panik, dia tidak khawatir gitu ya. Dan kekhawatirannya dia itu ya banyak karena kan sudah dikasih tahu dampak-dampaknya ininya, dan saya ya senang kalau udah dikasih tahu duluan kan, jadi kita lebih hati-hati lagi, lebih tahu lagi. Saya bilang sama istri saya, kita berdua dipilih sama Tuhan aja gitu untuk kelewatin ininya sama-sama. Jadi jangan kecil hati, jangan. Ya kalau sedih pasti saya rasa dirasakan oleh semua orang, tapi kan saya harus berkegiatan normal. Saya juga harus, saya rasa dengan berkegiatan saya melupakan galau-galau, sedih gitu. Terus kalau saya berkegiatan sama anak juga kayak ya seneng aja gitu, kayak lupa dalam segala hal gitu. Ya doain aja lah, semoga segala sesuatunya baik gitu. Jadi ya maunya sih nggak sampai tindakan ya, tapi ya kalau emang diharuskan ya mau nggak mau gitu. Tapi ya doain semoga kalaupun ada tindakan ya tindakannya berjalan dengan lancar. Rasa takut itu kan pasti hadir ketika kita lagi sendiri, ketika kita itu. Jadi ya ketika ada hal yang lagi saya ragukan, saya kembali lagi berkomunikasi dengan keluarga gitu. Membuat tenang lagi, membuat nyaman lagi gitu. Tuhan jaga dia, ku mencintainya, biarkan aku selalu bersama dengannya. Terima kasih untuk cintamu selama ini yang membuat hidupku bahagia bersama denganmu. Umur di tangan Tuhan. Tak ada penyakit dan rasa yang tak bisa disembuhkan bila Yang Maha Kuasa mengizinkan. Namun demikian, sebagai manusia, Ruben dan Sarwenda tak bisa menutupi rasa khawatir yang kian hari kian menggunung dalam dada. Meski keduanya tetap berusaha untuk tenang, bahkan tetap menjalani segala rutinitas, termasuk jadwal kerja yang sedemikian padatnya. Lesi otak adalah suatu kondisi di mana terdapat jaringan yang abnormal atau tidak normal di otak. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Memang harus diketahui dari gejala yang dialami oleh pasien, termasuk dari pemeriksaan tambahan seperti MRI kepala atau CT scan kepala, seperti itu. Biasanya memang ada kaitannya dengan apakah mungkin dulu pernah jatuh atau mungkin ada penyakit-penyakit lain seperti infeksi atau seperti itu harus diperiksa lebih lanjut. Pengobatannya sangat bergantung sekali terhadap jenis dari lesi otak tersebut. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan bahwa lesi otak itu adalah istilah yang umum. Namun memang untuk secara detail dan spesifiknya memang harus diperiksa apa penyebabnya. Nah, kemudian
ya itu tadi penyebabnya ya sangat tergantung dan multifaktor. Jadi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan. Pada intinya kalau gejala dari lesi otak itu ada suatu jaringan abnormal atau jaringan tambahan yang berada di otak gitu ya. Penyebabnya bisa macam-macam. Biasanya pasien akan merasa nyeri kepala, kemudian tanda-tanda meningkatnya tekanan di dalam otak gitu ya. Ya tadi seperti nyeri kepala, kemudian bisa yang paling berat sampai kesadarannya menurun seperti itu. Kemudian ada muntah yang mendadak atau tiba-tiba seperti itu. Namun yang paling berbahaya atau yang paling gawat sampai dengan kesadaran yang menurun. Transfusi darah memang ada sebagian kondisi di mana lesi otak ini menyebabkan produksi atau keseimbangan antara produksi dan penyerapan tidak berjalan dengan seimbang seperti itu. Jadi kadang ada hal-hal yang membuat darahnya ini menjadi diproduksi semakin banyak seperti itu karena kebutuhan lesi otak ini sendiri. Jadi lesi otak ini membutuhkan nutrisi gitu, sehingga salah satunya dari darah seperti itu, sehingga suplai darah ke lesi otak itu akan meningkat. Adalah pokoknya yang pasti cuman semua udah doain cepat sehat dan semangat yang paling penting sih gitu. Makanya memang baru cerita setelah keluar dari rumah sakit itu biar fokus kan. Kalau ke rumah sakit nanti ngasih tahu ntar kalau nggak boleh berkunjung nanti malah lebih nggak enak kan gitu. Terus nanti ada teman-teman juga ya, jadi lebih baik saya di rumah sakit full istirahat tidur normal ya, balas dendam dari kemarin kurang tidur kayaknya, jadinya udahlah ya seneng semuanya lah ya, campur aduk gitu. Tapi kan untuk pulih secara yang lain tetap harus hati-hati juga, dijaga pola makannya. Kalau ada pantangan makanan, nggak ada pantangan makanan. Kalau kata dokter mah lu makan aja yang banyak, ya. Jadi nggak ada pantangan makan yang nggak boleh gitu. Selama lu masih mau makan ya itu oke banget untuk power gitu. Nggak ada larangan kegiatan, nggak ada larangan. Ya itu yang saya takutin kan larangan makanan ya. Aduh, ini apa nih ya makanannya, kata dokter orang gua nggak ngomong apa-apa ya berarti nggak ada larangan makanan apapun gitu, baik garam, gula bagus, semuanya bagus. Selain penyakit medis, Ruben Onsu dan Sarwenda juga kerap mengalami gangguan abnormal berbau mistis yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Baru-baru ini Sarwenda juga mengalami hal yang tak terduga kala dirinya kerasukan saat tengah syuting podcast. Dan bila dirunut lebih jauh lagi, Ruben Onsu dan Sarwenda juga pernah mengalami teror saat kamar putri mereka pecah terkena lemparan batu pada dini hari. Tak sampai di situ saja, usaha kuliner yang dirintis Ruben pun pernah mendapat musibah kebakaran yang membuatnya merugi hingga nyaris 1 miliar rupiah. Memang arahannya kan seperti itu, tapi kan posisinya CCTV dan yang lainnya ini yang susah dijadiin barang buktinya mas gitu. Jadinya gimana ya, jadi kalau mau mencari pelakunya kan semua harus ada bantuan CCTV dan memang harus ada beberapa hal yang tidak bisa diceritakan. Saya nggak bisa praduga, takutnya ngomongnya kemana ntar menjurus jadinya fitnah gitu. Jadi kan semua CCTV itu sempat kemarin diambil menjadi barbuk gitu, jadi ya susah, nggak bisa juga soalnya. Ya udah biarlah gitu, yang penting istri dan anak saya selamat gitu. Saya lebih baik ngebalikin Wendanya dulu deh nih gitu, maksudnya Wenda mah happy aja gitu, cuman lu buka pintu aja dia gini gitu, dia lagi kayak takut kayak ini. Cuman kan maksudnya saya maunya pintu kamar dikunci aja kalau saya belum pulang. Tapi kalau saya pulang berarti dia bangun lagi, ntar dia kaget lagi gitu. Apa yang dialami Ruben Onsu dan Sarwenda sejatinya juga pernah menimpa Ratna Listi. Ratna yang merintis usaha restoran sempat mengalami gangguan mistis.
Bukan hanya restorannya jadi sepi pengunjung, karyawannya juga sempat sakit karena kekuatan mistik yang dikirimkan tangan-tangan jahil. Kebetulan saat itu aku lagi punya usaha restoran di wilayah kota wisata. Nah, restoranku itu kayak ditutup orang gitu. Jadi banyak yang bilang udah cari-cari muter nggak ketemu. Ada yang bilang kok tutup, padahal aku nggak pernah tutup, tanggal merah juga buka gitu. Terus ada salah satu karyawanku yang kaptennya di situ, dia laporan kalau dia didatangi sosok yang hitam, terus diceket, diseret sampai ke bawah, sampai dia sesak napas gitu. Waduh, aku pikir susah nyari karyawan, kalau dia sampai nggak betah keluar, aku bingung nyari karyawan lagi. Pas kebetulan aku kenal Panglima, aku minta tolong untuk dipantau gitu, apakah ada gangguan di karyawanku. Kata Panglima, ini bukan hanya karyawanmu yang diganggu, restoranmu iya, kamu pun iya, katanya. Pengalaman bersentuhan dengan kekuatan gaib membuat Ratna Listi berusaha belajar membentengi diri. Bahkan saat ini, Ratna Listi sudah menekuni dunia paranormal untuk membantu orang-orang yang menjadi korban kekuatan-kekuatan supranatural. Ngapain sih bagus-bagus jadi artis pakai jadi paranormal gitu. Tuh teman-teman artis ya komentarnya gitu. Terus dari pihak keluarga juga, kenapa sih, itu kan resikonya besar, membantu orang sakit, bisa-bisa ntar salah-salah pindah sakitnya kayak gitu. Risikonya nangani kasus, apalagi yang ditangani Panglima ini kasus penyakit gangguan non medis. Mungkin wajar ya sebagai orang tua keluarga itu mengkhawatirkan aku gitu. Tapi aku minta sama Allah, berdoa supaya andikan ini memang jalan terbaik untuk kehidupanku kelak. Mudah-mudahan dimudahkan gitu. Karena aku punya niat, aku kan di dunia artis kan nggak selamanya. Aku harus punya investasi masa tuaku, dimana aku bisa tetap bermanfaat untuk orang banyak di bidang yang aku sukai gitu. Nah, aku kan suka gitu bidang pengobatan spiritual ini. Makanya aku pikir kalau ada orang yang nyinyirin, yang bully, ya udahlah, dimaafkan dan dimaklumi saja, tak kenal maka tak sayang gitu. Yang menganggap kami adalah settingan, rekayasa, udahlah. Kalau dipikirkan kan pusing, gimana sih ini kita sedang menegakkan kebenaran kok malah dibully. Tapi ya kita harus bisa memfilter gitu. Kita harus fokus pada kebaikan yang bisa kita buat daripada keburukan yang orang buat kepada diri kita. Lalu bagaimana dengan Ruben Onsu dan Sarwenda? Mungkinkah kekuatan mistis yang coba merongrong kebahagiaan mereka? Ya namanya kehidupan ya, mungkin ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka, tapi ya dijalanin, disyukurin gitu aja lah. Kita juga nggak bisa membuat semua orang suka sama kita. Yang penting kita berusaha untuk berbuat baik aja sama semua orang. Ya pasti jauhnya ayahnya. Ya pasti jauhnya selalu mendoakan untuk ayah bunda supaya ayah bunda sehat selalu dilindungi Tuhan dan selalu sehat-sehat ke depannya, dan mohon doanya juga dari kalian semua supaya ayah bunda sehat-sehat saja. Itu selalu aja ayah bunda diberikan umur panjang aja.